Halo Sobat Mediva, semoga dalam keadaan sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Di episode yang lalu kita membahas tentang bagaimana dan apa yang harus kita lakukan pada merpati bahan atau calon player kita. Dengan berbagai penjelasan-penjelasan dan metode-metode yang insya Allah semoga bermanfaat bagi para pendengar, terkhusus buat para penggemar merpati tinggi kolong. Adapun kali ini kita akan membahas jauh lebih detail lagi karena episode yang kedua kali ini juga adalah hal-hal yang tidak kalah pentingnya dengan episode 1, karena di episode kali ini juga ada beberapa hal yang perlu dipraktekkan oleh joki merpati guna menyeimbangi dan menyempurnakan kinerja calon player. Untuk itu di kesempatan ini saya akan melengkapi serta mengulas tentang bagaimana dan apa yang seharusnya dilakukan kita para joki. Joki yang handal selalu punya gaya dan cara saat melatih piikan atau merpati bahan dikala menggeber merpati bahan maupun merpati player. Si joki selalu tanggap dan waspada perihal perkembangan merpati asuhannya, entah pola makan ketika dalam masa istirahat, terlebih ketika masa proses latihan. Baginya prioritasnya adalah bagaimana menjadikan merpati bahan atau player yang dalam asuhannya bisa tampil maksimal dan sesuai seperti yang diharapkan. Dengan berusaha memecahkan masalah serta kesulitan menghadapi tabiat dan karakter para merpati calon player yang berbeda-berbeda, joki handal akan selalu tahu bahwa merpati asuhannya tidak semua harus disamaratakan, baik perihal rawatan latihan, bahkan ketika memberikan asupan suplemen pada merpatinya. Karena tidak semua merpati punya kesamaan, maka pemecahannya pun harus sesuai dengan situasinya. Memanggil dan menggeber betina dengan ritme yang tepat pun bukan perkara sepele, untuk itu butuh pemahaman dan jam terbang yang cukup bila harus menjadi joki yang handal, termasuk mencari solusi ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi calon player yang lumayan rewel. Kita sama tahu merpati punya kecenderungan mengikuti nalurinya yang sangat kuat, serta kebiasaan yang ada pada lapangan adalah responnya dari gambaran kepribadian dari merpati itu sendiri. Salah satu anak contoh yang mendasar, kita sering bahkan selalu melihat merpati bahan yang kita latih datang pada arah dan tempat yang sama seumpama saat landing, sekalipun selalu disposisi dan situasi yang sama atau serupa. Hal ini sudah menjadi gambaran tiap hari di lapangan ketika melatih bahan atau player kita. Disinilah kepiawaian joki diandalkan. Joki yang baik akan selalu bijak mengambil posisi yang tepat untuk menyambut kedatangan merpatinya dengan seksama sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berbagai cara yang berbeda dia lakukan mengimbangi atau mensesuaikan menurut kemampuan dan kebiasaan saat landing para merpatinya. Ia lakukan langkah-langkah itu karena dia sadar bahwa merpati atau hewan pada umumnya selalu bekerja dengan nalurinya, sehingga apa yang dia lakukan selalu mengulang dan terus mengulang kebiasaannya tersebut. Bisa juga apa yang dilakukan joki karena sebuah trik agar player lebih mudah memahami serta mengenalinya, atau memang joki benar-benar mengetahui sifat juga karakter merpatinya, dan apa yang ia lakukan adalah menyeimbangi karakter serta tabiat merpatinya demi hasil yang maksimal. Kita lebih menitik beratkan peran joki karena kita tidak bisa memisahkan peran joki dari player andalannya. Sesuai fakta, joki yang handal selalu punya cara tersendiri agar merpatinya bisa tampil maksimal, bahkan bertengker di podium. Kejayaan semata-semata tak lepas dari kepiawaian peranan yang sangat sentral dari sang joki. Mari kita memulai dengan langkah berikut untuk membentuk merpati player yang handal. 1. Mengenalkan piikan pada betina. Adalah hal penting seekor merpati yang sedianya untuk player mengenal betinanya, dan tahap ini adalah tahap awal player terbentuk dan bisa dimainkan sesuai harapan kita. B.
Pada giringan pertama banyak piikan yang mudah beradaptasi pada betina dan jokinya, biasanya karena tingkat kejinakan yang lumayan bagus atau memang sebelumnya sering berinteraksi dengan kita sebagai majikannya. C. Dan bagi piikan yang enggan nemplok ke betinanya entah karena takut atau memang belum terbiasa berdekatan dengan kita, hendaknya kita memanasinya dengan membekurkan betina pada pejantan lain yang bekuran pada tingkat giring yang bagus. Ketakutannya pada kita berlahan berkurang dan pada akhirnya nurut dan bisa dimainkan. D. Meledeknya dengan cara merentangkan salah satu sayap betinanya yang digetar-getarkan oleh jari-jari kita juga salah satu cara efektif meningkatkan gairah dan giringnya, di samping merpati bahan lebih jauh mengenal kita secara bertahap dan pada akhirnya mau berinteraksi. 2. Mengenalkan merpati bahan piik pada joki dengan melakukan pemanasan kecil, push up. Piik akan terbiasa bersinggungan secara langsung, bersentuhan dan mengenali kita sebagai majikannya. Di sisi lain, bersamaan dengan itu otot-otot sayap terbentuk secara alami dan bertahap. Nafas pun semakin bagus dari hari ke hari jika itu dilakukan terus-menerus. Mudah-mudahan dengan cara ini diharapkan merpati bahan mengenali betinanya sekaligus mengenali majikannya secara bersamaan. 3. Adaptasi piik merpati di lapak. A. Saat pertama dibawa ke lapak, hendaklah lakukan pemanasan kecil seperti yang dilakukan kita di rumah terlebih dulu. Barang sebentar, entah hanya sekedar dipanas-i atau angkat junjung barang sebentar, tidak harus di arena lapak yang kemungkinannya banyak joki lain tumpah ruah di sana dan kegiatan itu bisa mengganggu yang lain. B. Atau meletakkan player dalam dondang di sekitar lapak agar bisa mengenal situasi medan lapak dan sekitarnya, tempat di mana ia harus pulang saat diterbangkan nanyinya. C. Baru setelahnya kita lakukan membalap di depan lapak secara bertahap, jarak tempuhnya dan diulang sesuai kemampuannya. Sesekali biarkan istirahat barang sejenak untuk mengumpulkan stamina guna melanjutkan latihan. Intinya pengulangan terbangan pendek ini justru sangat membantu merpati kita mengenal dan tahu di mana betina dan jokinya berdiri. 4. Apa pentingnya kedekatan player pada sang joki? Ketika merpati bahan di lop-lop pendek, bau pun jauh dahulukan memanggilnya sebelum kemusian menggeber betina dengan berterik atau dengan bahasa dan kalimat yang lainnya sebagai ciri tertentu dan membiasakan agar nantinya merpati bahan tahu jika teriakan itu adalah panggilan atau kendali atas dirinya, tidak secara langsung. Namun merpati bahan akan terbiasa nantinya kapan dan di mana dia datang dan turun adalah karena kebiasaannya dalam merespon tiap-tiap usaha kita untuknya. Panggilan tersebut juga bisa dijadikan rambu-rambu sebagai ancang-ancang bagi player saat terjun ke betina, bisa dengan nada tertentu untuk membedakan dengan joki lain atau menyebutkan nama player. Sepanjang kita melatih anak dan fakta yang ada di lapangan dari melihat merpati-merpati punya orang lain, respon merpati bahan pada umumnya sangat bagus ketika mendengar teriakan panggilan dari jokinya. 5. Posisi joki menggeber menurut arah player datang. Usahakan kita selalu menghadapi arah player datang untuk mempermudah gerakan tangan saat mengendalikan kecepatan player terjun datang ke betina. B. Lebih baik maju ke depan atau mencari posisi yang pas saat player agar terhindar dari petaka tiang lapak atau penggeber lain. C. Sedikit bergeser ke kiri bila player datang di sebelah kanan lapak atau sebaliknya. D. Sedikit maju ke tengah bila player tepat datang di nyenter atas lapak. E. Bagi player yang dibalap saat akan sampai ke betina, hendaknya betina ditempelkan ke landasan patek agar player terbiasa jatuh dekat betina saat terbang dengan turun berkecepatan tinggi. F. Jika tidak ada joki lain, joki cadangan,
bagi merpati yang gandeng dengan player sendiri maka joki akan memegang dua betina, maka hendaknya betina di tangan kanan untuk player yang turunnya kencang. Karena refleksivitas tangan kanan lebih dominan dan saat menggeber hendaklah jangan ditempelkan satu sama lain antar betina agar terhindari player bertabrakan dan berebut jalur saat turun. G. Saat dibalap bila betina di tangan kanan mengantisipasi burung kencang sedikit ke kiri geser badan kita atau membuang player datang ke sebelah kanan atau sebaliknya bila betina di sebelah kiri. Maka ke sebelah kiri kita player tempatkan tuk jatuh. H. Bagi player turun steep ring, jablay, kita hentakan betina sedikit ke atas agar player melompat tali ring lapak 6. Tepat saat menggeber bagi burung stabil ngolong entah datang sebelah kanan, kiri atau depan lapak diperkirakan saat ekor lepas dari ring dari sudut pandangan mata kita saat melewati ring kolong dengan persekian detik sebelumnya player sudah dipanggil terlebih dulu. Dengan demikian demi memberikan ruang dan waktu untuk ancang-ancang bagi player ketika hendak turun dan landing dengan sempurna. 7. Pentingnya memakai baju seragam dengan kita memakai satu warna player kita lebih mudah memahami dan mengenali kita walau datang dari ketinggian sekalipun dan apabila si player enjepat, hilang bagi. Player yang benar-benar sudah matang akan terhindar dari begalan walau si pembajak menggunakan warna betina yang mirip tapi player bisa mengetahui dia bukan majikannya. Dan memang hal ini sangat bermanfaat. Di samping itu peranan seragam juga bisa mengidentifikasi antar koki satu dengan lainnya dan tim satu dengan tim lainnya. Semoga dengan beberapa cara di atas bisa menjadi rujukan yang manfaat dan mempermudah kita dalam melatih merpati bahan atau player sebagai bekal bagi calon-calon joki handal nantinya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.